sambil kita ngobrol-ngobrol. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 9. 1 jam perjalanan. Enggak, 45 menit lah. Empuk. Itu standar 45 menit. 45 menit. Terus berarti sekarang Galang untuk istilahnya untuk dengan kekaryaan sekarang tuh banyak dilaksanakan di rumah gitu. Banyakan di rumah. Soalnya kan lagi ini kan work from home juga kan. Jadi ya terpaksa di rumah. Kalau CV-nya berlama di mana? Di Wirakerten. Wirakerten. Jalan Barat. Sebelum ada corona itu sistem kerjanya apakah juga harus seperti saya misalkan harus pagi absen jam sekian? Sebenarnya enggak. Itu kan jadi cuma itu kan CV-nya tuh. Jadi gini, CV-nya kan milik sebenarnya kita buat CV itu bertiga. Ada 2 temanku sama aku. Nah, itu tuh jadi sistemnya tuh ya selon-selonan gitu. Jadi ya oke, kamu kerjaan ini, kamu kerjaan ini, kamu kerjaan ini. Ya wis, hari ini jadi ya. Gitu. Gitu. Saya di situ monggo dan di rumah. Bisa di rumah monggo. Berarti lebih fleksibel. Lebih fleksibel, sangat fleksibel. Sangat bahagia, Bang. Oh iya, saya tambah nyemplung itu. Oh, kita nggak ngomong masalah itu. Oh iya, sudah online kita. Selamat pagi teman-teman. Yuk kita salam-salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih. Ini atas sendiri ini TN ini Taufik Nugroho tuh dia entusias. Jangan ketok Ibu. Hah? Aku ora ketok. Ketok. Mosok toh? Ketok iki lho. Oh iya. Masa sih? Iya. Selamat pagi teman-teman. SMK Negeri 3 Yogyakarta di Instagram. Sik, ketok orang. Kita. Oh, berarti kurang sarine ya? Ngene. Pun. Nes kita. Aku sih baik. Seperti yang sudah disampaikan di postingan kemarin, hari ini kita kedatangan Mas Galang Ihsan Isnanto dengan nama account Instagram @gajlung. _. Kenapa gajlung? Enggak tahu. Teman-teman namanya Gajlung itu ya udah. Oh gitu. Oh berarti nama gajlung itu. Sebenarnya nama aku tuh banyak, Bu. Dari SD itu panggilannya Galang. SMP udah Neh Simbah. Kan tahu sendiri oh, iya. Rambutnya warna-warni ya. Warna-warni. Ada klap-klipnya. Iya, warna-warni. Terus SMP Simbah. SMK itu panggilannya jadi Gajlung, enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Teman-teman itu. Dari kelas 10 dipanggil gajlung gitu. Oh. Terus waktu sekolah ini enggak waktu dipanggil gajlung gitu insecure enggak? Mas saya merasa. Waktu biasa. Udah biasa ya. Waktu dipanggil Simbah juga? Biasa aja. Oh ya udah kayak gitu emang kebenarannya. Iya benar. Padahal rambut warna-warni, rambut kelap-kelip itu tadi itu kan sebenarnya bukan indikasi umur tuh, cuma emang identik dengan itu sebenarnya keturunan juga dari keturunan. Dari Mas juga gitu. Aku juga pengen loh tak kasih uban dikit di sini. Warna itu. Gak boleh saya biar berwibawa gitu ya. Ya teman-teman, ini sudah mulai banyak nih yang datang ya. Hari ini Mas Galang akan berbagi dengan kita semua dengan tema yang ikonik banget, cari duit dari internet ya. Di zaman yang bisa dibilang sulit ya saat ini ya. Hampir semua sendi perekonomian lesu karena corona. Mas Galang datang membawa pengalaman ya, membawa pengalaman bahwa kita bisa mencari rezeki dari manapun, salah satunya dari internet. By the way, dress code kami hari ini tidak janjian. Kopelan. Iya, kopelan. Baju merah, celana hitam, sepatunya perlu diangkat ya ini. Sepatunya juga abu-abu, jam tangan. Ya ireng neng kiwa kabeh. Ya, pokok men ya. Gitu. Oke, Mas Galang itu merupakan lulusan multimedia 2015. Berarti angkatannya Adit ya, Eri. Terus ya karena tidak Edwin biasa. Oh ya. Saya masuk skafu paling kenal. Edwin, ada nggak ya orangnya ya Edwin ya? Oh belum ada. Ada Edwin terus CCMN angkatanmu. Kebanyakan malah KJ karena angkatanmu banyak yang itu. Mas, sebelum kita nanti sharing lebih lanjut tentang tema hari ini, bisa dibagi nggak masa-masa di sekolah dulu gitu? Kenapa waktu itu kok memilih jurusan multimedia? Kenapa nggak listrik, nggak mesin gitu? Kenapa?
Jadi itu dulu kan kalau di SMP itu kan kalau udah lulusan itu ada pitching dari sekolah-sekolah kan ya Bu ya. Udah dari mana-mana, yang salah satunya itu dari SMK 3 ini kan ke SMP. Saya SMP-nya 1 Panda. SMP 1 Panda. Itu kan pitchingnya dari SMK 3 ini beda sendiri itu loh. Yang lainnya apa PowerPoint gitu, apa moco-moco tok gambar-gambar. Nah, SMK 3 itu dulu aku ingat itu ada animasinya yang bikin wah gitu loh, menarik perhatian. Wah ini apa gitu nah, dari itu mulai tertarik itu di SMK 3. Nah tapi sebelum itu di daerahku itu STM Jetis itu yang paling favorit aku, yang bergaung di sana. Jadi kalau udah masuk STM Jetis itu wah ini uang pinter gitu ya. Biasanya mau gitu. Kan ada 2 nih, ada SMK 2 ada nah SMK itu masalahnya di situ. Aku nggak tahu STM Jetis itu udah dipisah. Oh gitu. Nah, kan taunya STM Jetis. Iya, taunya kan itu STM Jetis toh. Ya udah aku waton daftar aja tuh Bu, yang pitching kemarin di SMP itu. Nah, itu Mas karena pitchingnya itu bagus kan, ada animasinya gitu tuh Bu. Nah, aku wah ini apa gitu gawe animasi animasi gitu. Nah, dari situ mulai tertarik, terus aku masuk daftarnya langsung pilihan pertama itu terus jalan kan kelas 1 itu saya masih 0 Bu. Saya komputer aja nggak punya. Kelas 1 itu nggak punya komputer. Catat, komputer aja nggak punya. Beneran loh. Iya. Kelas 1 komputer nggak punya, tapi kan kelas 1 materinya masih desain gitu kan, masih apa kayak nanti cari artikel gitu kan. Jadi masih kalau ke warnet ya masih nyanda gitu loh. Gitu. Ya, jadi ngelemburnya ya di warnet dulu. Kelas 1 kan, kelas 2 itu udah mulai wah ini rada akeh gitu guys sih. Tapi kelas 1 itu juga terbantu sama ini sih sistem blok. Dulu kan ada sistem blok. Iya, dulu sistem blok, jadi ya, 3 bulan praktek full 3 bulan di lab gitu. Nah, itu sangat membantu banget itu sebenarnya. Dari fokus gitu ya. Jadi tugasnya itu enggak tumpang tindih itu. Ada adaptif lah, nanti ada apa yang ini produktif, adaptif, normatif ya. Produktif itu berarti yang kejuruan itu yang praktek. Yang kejuruan. Ya. Nah, itu kan kalau ada sistem blok itu kan kita bisa fokus tuh Bu. Nah, jadi kan materi itu bisa langsung nangkep, bisa langsung dipraktekkan di situ. Kalau nggak paham ya langsung ada gurunya kan langsung full di situ gitu loh. Nah, terus itu kan masuk ke kelas 2 itu sistem blok udah dihilangkan. Aku 2016. Kamu lulusnya 2014 ya. 2014 kan itu sistem blok hilang. Nah, itu udah kalang kabut itu. Tugas adaptif formatif campuran sama tugas produktif. Nah, itu kan wah ini bagi waktunya gimana? Bagi waktunya agak susah. Nah, harus beli komputer nih Bu. Wah. Tapi ya alhamdulillah orang tua saya tuh ngerti itu, wah iya anaknya butuh komputer gitu. Itu kok ya. Berarti pertama kali punya komputer kelas 11 itu. Kelas 11 itu. Laptop atau PC? PC. Oke. Harganya berapa, Bu? Berapa? 1 juta. Kok murah? Pentium 4, Bu. Serius? Iya, Bu, Pentium 4. 2014 iya. Masih ada Pentium 4 ya? Iya, second lah, Bu. Beli second. Luar biasa. Nah, beli second. Itu ya kalau ngidupin ya udah. Jadi ada tata caranya. Jadi ngidupin ya tombol power, masuk ke apa? Masuk ke bosnya. Enggak. Apa namanya? Masuk ke dapur. Buat kopi dulu. Nah, baru kembali ke komputer. Itu baru hidup itu, baru hidup. Berarti durasinya merebus air, masukin ke gelas kopinya, baru bisa dibuat ngarap tugas lah gitu. Nah, dari situ udah lah, alhamdulillah kan udah ada komputer nih, bisa ngejar dikit-dikit lah. Nah, udah dari situ semester 2 tuh ya paling itu sih yang paling susah itu ya pas pergantian antara sistem blok dengan sistem yang itu tadi. Itu kan harus menyesuaikan agak berat kan itu di situ. Terus masuk ke kelas 3. Kelas 3 itu yang paling berat pas di TA.
ada TA-nya Bu. Ya. MMKJ kan ada TA yang Tugas akhir. Ada sih, tapi mungkin bentuknya berbeda. Pokoknya semuanya ada tugas akhirnya. Jurusan audio video biasanya juga ada gitu. Gitu. Iya. Di situ mau ngerjain TA itu, pas mau ngerjain TA, komputerku mati Bu. Yang Pentium 4. Pentium 4 tuh mati. Waduh, iya piye iki garap TA ra iso iki. Nah, itu terus gimana tentunya ada ini Mbak Ratna, ini terima kasih banget ini sama Mbak Ratna. Dipinjemi Yuni Ratna di Jili Komputer aku. Pinjemi komputer ya hampir berapa bulan ya, itu lama lah buat ngerjain TA itu. Tapi ya itu di rumah ya buat ngerjain animate doang kan. TA aku kan animasi. Nah itu dia buat gerak-gerakin doang. Kalau untuk render ya di sekolah. Ya. Kan dulu masih bisa nginep itu ya, dulu tapi wah itu pengalaman paling membantu, paling menyenangkan itu. Karena semalaman sama yang lain itu kan ya sambil canda-canda sambil ngerjain gitu kan. Jadi aku dulu kalau ngerender itu bisa sampai itu kan ada 1 2 3 4 5 lari ya itu ya. Itu 3 lari itu buat aku semua komputernya. Tak buat render semua itu. Bareng ben cepet gitu ya. Ben cepet. Jadi di rumah udah disiapin kan filenya. Nah, ini yang adegan ini udah selesai nih, yang adegan ini udah selesai. Kumpulin, nah nanti kalau izin nginep nih. Pak izin nginep nih. Babar udah bisa, terus pokoknya yang 3 lari komputer itu udah tak booking itu, nggak boleh diganggu gugat gitu. Waktu itu yang nginep mungkin beberapa teman yang membutuhkan ya, maksudnya yang tidak support di rumah ya. Iya, memang. Jadi tapi ada prosedurnya. Betul. Harus izin orang tua lah, harus izin. Kalau sekarang mungkin prosedurnya harus juga ditemani oleh gurunya gitu. Nah gurunya kan mikir-mikir nggak bisa gitu. Terus waktu TA dengan kondisi seperti itu dapat pinjaman dari Mbak Yuni, terus kemudian nyambi garap di sekolah gitu. Kendalanya apa aja selain itu tadi 2 hal? Kendalanya ya itu, terus sama yang pas TA itu kan itu tadi udah masa blok udah hilang kan Bu. Jadi ya pas ngerjain TA, ngerjain tugas matematika, bahasa dan lain-lain itu wah pikirannya udah kemana-mana itu udah main aja jarang Bu itu. Dikejar-kejar sama Anda. Oke. Tapi aku dulu triknya tuh karena kenapa aku suka animasi tuh di kelas 2 ya Bu ya. Baru mau tanyakan ini. Yang lain itu pada ngerjain tugas apa gitu. Web biasanya kan web, film. Saya buka YouTube, download tutorial. Nanti di rumah dipelajari kayak gitu sih. Yang bikin apa ya? Istilahnya kan kalau guru di sekolah itu kan cuma fasilitator kan. Nah, gimana caranya untuk lebih mendalami ya dengan itu tadi. Harus dari Dari siswanya sendiri. Betul sekali. Kalau kita mengharapkan dari gurunya, guru berapa tahu keilmuan kami gitu kan. Kan juga ada tugas yang lain juga. Lah pertanyaan saya, kenapa kok bisa suka animasi gitu? Pengalaman saya jadi wali kelas itu sekali. Itu animasi itu adalah mapel yang sangat berat. Kata ya, sampai ada istilah Mbak Ani gitu. Iya, kadang kenapa gitu? Kenapa? Karena kan kalau di ya Bu, yang majority itu yang paling banyak dipelajari ya Bu. 1 desain, 2 website. Kalau menurut saya 3 animasi. Jadi 3 itu, desain, website, animasi. Yang lainnya ada sih, tapi itu cuma minornya. Gitu. Minor. Jadi kalau desain itu saya dulu kan PKL-nya itu di Gede Digital itu. Jadi itu materinya desain semua. Betul. Jadi desain kita ya desain mengono kuwi tok. Padahal ya aku enggak jajar sampai dalamnya gitu loh. Tapi ya udah nek nggo desain pitulasan ya wis iso lah ngono. Kan intinya gitu. Kalau website aku enggak mudeng. Tahu ngodingnya kan itu bahaya banget Bu, kayak teks-teks tok wah tidak menarik sekali. Oke, terus ya udah kan akhirnya ya milihnya animasi itu. Animasi ya digeluti ya sampai sekarang.
kalau boleh bisa dijelaskan secara singkat dulu Mas, tahapan animasi itu kalau saya kan ngertinya hasil akhirnya ya, film animasi. Animasi itu ada macam-macam ya, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Ada 2 dimensi, 3 dimensi sama apa itu namanya yang stop motion. Oke. Iya, paling itu. Paling. Gambaran animasi sederhana saja ya. Kenapa kok pada saat itu mapel animasi atau Mbak Ani itu anak-anakku bisa sampai kayak zombie gitu? Itu sebenarnya faktor utamanya sih banyak proses yang ada di dalamnya. Jadi pertama kan kita buat dulu nih konsep ceritanya tuh kayak gimana sih. Nah, konsep ceritanya kayak gimana, terus konsep cerita bla 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 bla, nanti dipikirin juga latar belakangnya apa, latar belakang karakter apa. Nah, dari situ tentuin karakternya mau kayak gimana, desain karakter, desain environment lah, desain karakternya tuh kayak gimana, nanti desain misalnya rumah-rumahnya kayak gimana, desain latarnya tuh kayak gimana. Kalau udah dipikirin konsep desainnya tadi, ini yang aku bicarakan yang 3D ya Bu ya. Kalau 2D nanti beda lagi. Iya, beda lagi. Jadi kalau 3D, nah kalau habis konsep karakter, konsep latarnya udah dapat, modeling. Oh, shopping. Iklan. Oh, berarti membuat model. Dalam bentuk 3D berarti? Dalam bentuk 3D. Patung gitu. Patung ya. Menggunakan software. Banyak sih softwarenya. Oh, kalau software sih nggak terlalu penting lah. Yang penting kalau kamu sudah bisa software satu, yang lain gampang lah mengikuti. Yang penting idenya. Yang penting idenya. Kalau software itu minor lah. Nah, itu udah modeling buat badan, buat baju, buat rumah, buat segala apa-apanya itu. Itu kalau karakternya harus di rigging. Rigging itu ngasih tulang di karakter. Iya, gue banyak. Nah, jadi kalau ya, ini kan ada kalau buat karakter kan gini tok. Oh iya. Ini kan belum ada tulangnya. Kalau mau gerakin kan ini bisa gerak gini. Itu dikasih tulang, namanya rigging. Nah, itu rigging itu jadi berarti membuat banyak gambar, banyak model. Ada yang tangannya gini, tangannya gini. Oh, enggak. Jadi kayak kita satu karakter, tapi dikasih tulang dalam karakter. Jadi bisa gerak-gerakan kayak tulang, fungsinya kayak tulang manusia beneran. Oh gitu, berarti cukup satu model. Cukup satu model, dikasih rigging. Habis di rigging itu biasanya kita staging dulu. Saya misalkan nih adegan pertama di sini di sekolah, misalnya di sekolahan. Adegan pertama di sekolahan, dia sedang lari-lari. Nah, berarti kan modelnya tadi udah di rigging. Oh, belum sebelum staging ini ada yang namanya texturing. Sebentar, eling-eling. Yang pertama membuat enggak, konsep dulu. Konsep desain karakter, konsep desain, terus modeling, rigging dulu, texturing dulu sama aja. Kalau aku biasanya sih texturing dulu sih. Texturing dulu apa ini maksudnya? Texturing itu bikin warna di model-model kita. Misalkan ini kan ini ada warnanya putih, ini ada warnanya biru, ada warnanya putih. Yang itu nanti dikasih warna gitu. Nah, kayak gitu. Setelah texturing baru kalau karakter itu butuh rigging. Yang bikin tulang tadi. Kalau yang environment nggak usah apa-apa. Selama dia nggak gerak ya. Iya. Kalau gerak dia butuh rigging. Jadi kalau misalnya geraknya pohon lagi ditiup angin gitu? Itu kalau ada 2 cara. Satu bisa pakai rigging, 2 pakai simulasi. Kalau rigging itu ya kan tadi dikasih tulang itu kan manual kan animasinya. Nah, kalau simulasi itu dia bisa otomatis. Jadi di 3D itu kita bisa kan misalnya buat pohon, nanti kasih angin lah ya. Nanti dia bisa gerak otomatis gitu. Oh, ya tanpa tulang gitu tadi ya. Iya, tanpa tulang. Teko dikai angin. Tapi ada plus minusnya di situ. Kalau tulang plusnya itu ya enteng. Dia maksudnya kalau simulasi kan pastinya lebih berat ya, karena dia AI semua yang ngontrol komputer. Nah, kalau tadi rigging plusnya ringan. Kalau
minusnya dia harus manual simulasinya. Jadi misal gerak ini ya harus dikerjain ini. Oke. Ini harus dikerjain. Kalau yang simulasi plusnya itu dia simple, bikinnya cepat, tapi ya berat di rendernya nanti. Nanti proses akhirnya. Berarti ini kayak hidup ya. Hidup tuh kalau terlalu mudah. Waduh. Ya sih. Kalau terlalu dimanjain itu nanti ketika pada saat harus sebagai realita dia akan kesulitan. Tapi kalau banyak proses yang mungkin sulit dia akan kuat akan lebih ringan menghadapi masalah. Ya. Lanjut ke Tadi sampai mana tuh? Sampai rigging. Iya. Nah, rigging kan texturing udah ya tadi. Terus habis rigging itu staging. Tata panggung. Jadi misalkan di sekolahan ya kita setting di sekolahan. Kan tadi modelnya baru buat model sekolah nih, buat model air mancur nih, kan belum ditata kan gitu. Jadi masih aset library gitu loh. Karena kan kita udah punya rumah, kita udah punya sekolah ini kan, tapi belum ditata itu. Nah, proses selanjutnya itu staging. Staging itu nyatuin karakter sama backgroundnya. Jadi ditempatin di tempat yang mau kita buat animasinya gitu. Ya, misalkan di kantin. Itu aset-asetnya nanti apa aja? Nanti ada bakso lah, ada meja, es joget. Terus habis staging kita animating. Animating itu bikin animasinya. Misalkan bikin animasi orang karakternya lari lah, adegan karakternya lah intinya. Nah, sama itu nanti biasanya pergerakan kameranya tuh mau gimana lah, mau close up lah, mau muter-muter lah atau gimana, itu di situ. Itu pakai software semua itu? Software. Kalau saya pakainya software Blender. Blender. Blender 3D. Tahunya Blender itu buat bikin jus. Tapi sedikit-sedikit dengar kok dari adik kelasmu kelas 11 MM, sekarang mau naik kelas 12 tuh, Devaldo itu kan dia juga lagi belajar 3D Blender, 3D Art, jadi dikit-dikit ya, walaupun nggak mudeng lah dikit-dikit nanti pakai software itu. Terus setelah dia sampai animasi. Ya. Nah, animasi, kalau udah animasi ada tahap selanjutnya lighting. Jadi pemberian pencahayaan. Nanti misalkan cahayanya mau pagi, siang, sore, malam, nanti mau adegannya lagi diskotik misalkan, diskotik atau gimana kan, itu cahayanya kan beda-beda. Nah, itu harus manual, harus dibuat manual cahayanya. Jadi misalkan ada cahayanya dari sini nih, nah, itu harus ada tinggal kasih kayak matahari gitu dari sini nyorot, nah, kayak gitu. Udah banyak kan tadi tuh, belum selesai nih. Belum. Oke, minum dulu. Tapi bohong. Terus lighting, udah lighting, biasanya render preview. Preview itu tampilan render, sementara. Tampilan sementara. Jadi itu biasanya buat laporan sih, kayak gini udah gimana nih, bos? Ini kayak preview gitu. Preview. Nah, kalau itu udah oke, baru render yang beneran. Nah, biasanya yang proses paling lama itu yang di satu modeling, animating, sama rendering. Yang paling lama di modeling, animating sama rendering. Biasanya gitu. Lama. Oh iya, saya bisa bayangkan sih lamanya, karena kita misalkan pengen karakter apa, berimajinasi dulu ya. Terus kemudian nanti animatingnya itu. Animatingnya gerakin kan manual itu. Jadi misalnya kalau gerakin mau nonjok gitu ya, itu nanti aja kan dari sini. Nanti bosnya digerakin sini. Gitu. Pakai yang rigging tadi, manual rigging tadi. Gerakannya dengan kursor ya. Manual. Itu dalam satu buat itu sampai render tadi udah selesai. Dari tahapan konsep hingga render untuk katakanlah membuat animasi selama 2 menit itu rata-rata butuh berapa lama? Tergantung. Kan enggak, kalau di 3D itu kan stylenya ada beda-beda. Kalau yang realis gitu ya agak lama. Tapi kalau yang kartunis gitu ya biasanya 1 menit. 1 menit ya paling 3 minggu 4 minggu. Kalau sendiri loh Bu, kalau ada tim kan nanti job desk-nya diganti, dibagi-bagi. Pemikiran saya juga sendiri. Iya.
1 menit dengan kategori yang bisa dibilang sederhana itu 3-4 minggu. Iya. Kalau dari nol loh ya. Iya. Kalau misalkan kita episodean gitu ya, maksudnya episode 1, episode 2 kan kan kita modelingnya kan udah ada nih. Jadi nggak usah lewatin tahap modeling. Kita tinggal staging, animating dan seterusnya. Kalau yang depan-depan tadi dipotong. Sudah. 3-4 minggu. Aku pernah dengar tuh Mas, sebentar. Oh, ada yang halo Min, aku kangen sekolahan. Dene tak dolan tuh. Kayak kan Dene gitu. Aku pernah mendengar itu tadi kan ada stop motion juga ya, 3D, 2D, kemudian ada stop motion. Film yang sangat terkenal dengan stop motion itu Sound the Ship ya. Ya, Sound the Ship itu. Saya pernah baca itu kalau nggak salah untuk bisa membuat 7 detik adegan Sound the Ship itu butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Bener nggak sih? Kalau stop motion saya nggak begitu mendalami ya, Bu. Kalau stop motion, tapi ya itu tadi. Kalau stop motion itu lebih ribet lagi, Bu, tahu kan? Lebih ribet lagi. Jadi nggak bisa pakai tulang tadi. Jadi misalkan dia mau bicara A gitu, dia harus bikin mulutnya itu jadi ada library muka lah. Kalau muka marah tuh udah nih, muka nangis ini. Jadi banyak banget itu di situ. Oke. Database ini. Mau bilang A. Jadi itu diganti, Bu. Mukanya diganti. Iya, mukanya diganti. Dari bibirnya kecil agak lebar dikit agak. Iya. Makanya Sound the Ship filmnya nggak banyak ya serinya ya. Karena pembuatannya gitu. Oke. Nah, Mas, berarti Mas Ihsan waktu masuk di SMK Negeri 3 itu benar-benar nol. Tidak ngerti multimedia, belum ngerti, maksudnya waktu belum ngerti. Terus waktu itu kalau ngambil jurusan MM berarti NEM-nya cukup tinggi ya, karena memang jurusan NEM yang tinggi-tinggi biasanya ngumpulin TKJ. Saya dulu daftar pilihan pertama MM, pilihan kedua TKJ. Iya. Padahal kan tinggi TKJ. Tinggi ya. Dulu pas aku masuk. Sebenarnya itu kan tergantung berapa NEM yang masuk sebenarnya. Kebetulan yang masuk di MM sama TKJ itu biasanya naik turun gitu. Lalu kemudian dalam kondisi yang benar-benar belum tahu sama sekali, terus kemudian menemukan pencerahan. Iya. Berarti aku tuh bosan ngomongin passion ya soalnya. Menemukan jati diri udah biasa. Menemukan bahwa Mas Galang itu tertarik sama animasi gitu kan di kelas 11 tadi. Sebenarnya yang saya pengen tanya, yang membuat waktu itu sebenarnya kok tertarik memutuskan itu tuh apa gitu, untuk terjun di situ waktu itu. Maksudnya waktu itu kok dari sekian mapel di MM yang disukai kok animasi itu apa? Kalau dulu tuh sebenarnya ya kalau masih di SMK ya, Bu ya. Saya ya udah ke tugas misalkan desain ya udah libas desain. Nah, kalau website ya udah sebisanya dikerjain lah. Animasi ya sebisanya dikerjain. Tapi yang bikin mendalami itu kebetulan saya sebelum kelulusan itu udah daftar di salah satu PT animasi di Jogja. Itu yang buat ini loh, Bu, Keluarga Somat. Masih ingat nggak? Masih, walaupun jarang nonton ya. Udah tidak putus ya, Dulu sebelum kelulusan itu iseng lah coba daftar di situ PT Animasi Kartun Indonesia. Nah itu alhamdulillah mah keterima. Alhamdulillah keterima. Ya udah dari situ ya udah mulai menggiati animasi ya, gitu. Berarti bisa dibilang juga karena pekerjaan yang membuat kemudian jadi keterusan. Gitu. Wes awalnya pertama dari promosi sekolah wes tertarik gitu ketika promosi, kemudian masuk kemudian belajarnya sesuai dengan yang dibayangkan. Berarti nggak salah jurusan kan? Alhamdulillah enggak. Kan banyak tau yang merasa. Iya, banyak. Teman-temanku juga banyak. Salah jurusan, Pak. Salah jurusan ya. Edwinnya salah jurusan itu ya? Salah jurusan. Gibah Edwin. Oke. Nah, sementara Mas Ihsan ini adalah contoh yang tidak salah jurusan menurut saya. Nah, kemudian lulus sempat kuliah di ISI ngambil jurusan yang sama. Iya, ambil jurusannya sama lagi. Pirang tahun original gitu. Nah,
Kemudian sekarang berkarir di bidang ini ya sekarang ya, sampai kemudian bisa ingin berbagi tentang bagaimana mencari duit dari internet. Mas, piye Mas kok iso? Itu masuk ke situ. Nah, teman-teman boleh bertanya di mana, di komentar, silakan bertanya, nanti akan semoga terbaca oleh saya. Nah, aku juga dibantu dengan admin yang satunya sudah siap mereka pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti pertanyaan terbaik akan dapat giveaway 1 buah sabun mandi dari Bu Elvia. Aku dari sabun lagi. Oh iya tuh. Iya, saya bikin. Jadi ngomongin diriku sendiri. Jangan. Nah, itu salah satunya bisa dari situ, Bu. Kan gini, cari duit dari internet tuh nggak harus apalagi dari masa work from home corona itu. Apa aja bisa dijual sekarang. Iya sih. Iya, status WhatsApp itu mesti betina ngono sik dodolan opo klambi anak lah, spray lah. Yo emang sama, aku juga membuka story WhatsApp untuk siapa mau nitip jualan sini. Iya kan, Bu. Ya itu cara saya untuk bantu itu. Iya, itu cara paling simpel dari situ, Bu, dari WhatsApp itu. Nah, tapi sekarang ada banyak banget website itu yang khusus di bidang itu gitu. Kayak misalkan aja Tokopedia, Shopee. Itu ya kalau yang jenengan tadi ya jual beli ya, kayak gitu kan itu khusus kayak gitu. Kalau yang aku tekuni itu ada website itu khusus untuk freelancer sih. Jadi sebenarnya banyak banget website. Tapi aku milih itu website yang namanya fiverr.com. 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 Enggak Bu ya, 5 Fiverr. Ya, enggak double atau? Ya, N-nya double sih. Boleh juga. fiverr.com. Oke, kenapa milih website itu? Dulu itu nggak sengaja sih, Bu. Kan awalnya tuh kan dari SMK itu udah mikir tanya dapat uang free ya, aku pengen breedit ya. Istilahnya kan gitu loh, Bu. Normal. Iya, ya, itu normal. Itu tuh kan asal usulnya dulu ya. Saya dulu dari SMK itu udah kelas 2 itu udah nyoba-nyoba itu website kayak gitu. Ada yang namanya itu 99 Design. Jadi, pernah dengar? Iya, itu kan. Jadi kita ada orang nih minta aku desainin kayak gini dong. Biasanya tuh logo sih. Desainin logo kayak perusahaanku gini dong. Nah, nanti ada uangnya segini, nanti kriteria yang saya minta kayak gini ya. Tuh. Tapi itu sistemnya, jadi misalkan jenengan nih yang minta. Nah, ada banyak freelancer nih. Nah, jadi kita submit desain ke jenengan. Nah, nanti akhirnya jenengan yang milih. Okay. Jadi itu semuanya tergantung jenengan. Nah, kalau berarti kayak bursa para freelancer. Iya. Jadi ya kalau nggak nomor 1 ya jenengan nggak dapat duit. Paham nggak? Maksudnya nggak yang dipilih? Iya, kalau yang nggak yang dipilih ya nggak dapat duit. Supaya bisa nomor 1? Saya belum pernah nomor 1 di situ. Cerita ya. Berarti yang nanti yang desain itu kan udah dari kelas 11 itu udah nyoba-nyoba itu. Kayaknya saya nggak cocok di sini nih. Terus nyari-nyari website kan. Tapi karena saya lulus kuliah kan langsung kerja itu. Langsung kerja. Nah, jadi malah fokusnya ke kerjaan dulu nih. Kerjaan dulu kan. Saya itu kerja setahun terus kuliah. Tapi menyambi kerja ya, maksudnya diisi yang enggak kerjanya yang tadi yang PT tadi. Nah, PT tadi. Terus sebelum ke internet tadi ngomong yang CV tadi. Oke, silakan. Yang kerja setahun terus masuk isi tahun 2017 PHK. PT-nya tutup. Oh, gitu. Nah, PT-nya tutup. Nah, kan aku ada 2 temen nih ngajakin aku bikin wah ini gawe usaha dhewe piye. Ya oke. Jalan kan jadi Midnight Digital tadi. Midnight Digital. Pertama belum ada CV. Oh. CV itu baru 2018 ini. Oh. Berarti awalnya benar-benar independen itu. Iya, independen. Terus kenapa berpikiran untuk dibuat CV? Karena target pasar kita. Target pasar kita kan istilahnya museum-museum gitu. Jadi CV itu bikinnya kayak hologram gitu. Hologram media interaktif yang nanti dipencet-pencet ada animasi keluar kayak gitu. Nah, itu kan
kita target pasarnya sementara ini museum. Nah kalau museum itu harus ada CV, harus ada badan hukumnya. Badan hukumnya, oke. Kalau kemarin kan masih minjem punya teman. Nah kalau ini wah ini itu dari dewe. Nah gitu. Berapa tahun dari proses awal hingga sampai jadi CV itu? 1-2 tahunan. 1-2 tahunan ya. Tapi kan udah ketemu sama temanku yang di PT tadi. Itu temanku 2 itu dari PT semua. Dari PT yang tadi. PT yang sebelumnya ya. Berarti pengalaman kerja sebelumnya itu ternyata menjadi tonggak. Iya, dapat teman gitu. Dapat ya. teman. Nah, teman-teman jangan takut bekerja. Makanya. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Nah, dari mana tuh? CV-nya terbentuk. Nah, CV-nya terbentuk ya, ada CV terbentuk. Jalan-jalan kan itu CV-nya ya fleksibel banget itu. Nah, kerjaannya tuh fleksibel. Saya masih bisa ngerjain apa? Kuliah lah, apa segala macam. Nah, itu waktu itu saya sia-sia gitu waktuku ya. Gitu kan. Nah, akhirnya tahun berapa nih? 2018 akhir ya ini. Saya bikin cari-cari info lah. Cari duit dari internet. Searching di Google cari duit dari internet itu kan. Masuk ke tema ini terus. Situ. Ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama kan reseller tadi. Nah, ketemu tuh reseller kan. Reseller paling banyak lah reseller. Kedua itu ada yang namanya itu kita install aplikasi nanti dapat duit itu ada. Di HP ya. Pernah nyoba juga aku. Developer gitu kan? Kayak developer? Enggak, jadi kan ada aplikasi kan nanti jadi kalau kita install aplikasi ini nanti dapat duit. Kita aplikasi ini dapat duit, nyoba aplikasi ini dapat duit kayak gitu ada. Oh gitu. Ada itu. Iya. Baru tahu ini aku malah. Terus akhirnya ketemu ya sama Fiverr tadi. Nah, tadi kan kalau 99 itu kan kita jadi nomor 1 dulu baru dapat duit. Kalau yang di Fiverr ini enggak. Jadi istilahnya kita buka toko lah di website itu. Buka toko di situ nanti ada pembeli yang mampir. Nah, kita tinggal melakukan misalnya melayani ya. Jadi itu lebih banyak nyantolnya itu loh. Oke. Iya. Lebih banyak maksudnya persaingannya pun juga lebih luas ya. Jadi kalau kita ngerjain itu ya kalau dapat orderan. Enggak kayak yang nanti tadi kan kita desain dulu kan. Nanti keterima atau enggaknya kan belum tahu. Nah, kalau yang di Fiverr ini jadi ada orang mesen ke kita, terus ya udah kita kerjain. Jadi itu kayak Tokopedia, jadi sistemnya tuh jadi dia kirim duit ke Fiverr-nya itu, kita ngerjain, kita kalau udah selesai nih kita kirim ke dia, baru duitnya masuk ke kita. Lewat transfer bank atau PayPal? PayPal Payoneer. Gitu. Nah, itu jadinya. Ini yang freelance-nya atau yang di Fiverr ini yang freelance-nya ini freelance. Freelance. Sebenarnya ada banyak sih Bu, tapi kebanyakan sistemnya ada satu sistem lagi sih. Jadi misalkan jenengan minta tolong nih, aku bikinin kayak gini dong. Nah itu kita ada yang namanya tuh website Upwork sama peopleperhours.com lah. Aku update-nya yang 2 itu sih. Saya Upwork yang pernah dengar. Upwork ya sama seperti itu kan. Misalkan jenengan pesen kan kita ngirim ini dulu proposal kan. Nah kalau yang saya kenapa milih Fiverr itu ya karena sistemnya beda tadi. Kayak kita bikin toko lah jadi lebih enak lah. Ya orang boleh jalan-jalan milih gitu kan. Tanpa kita harus membuat dulu. Kadang-kadang kan kalau yang tadi yang 90 apa tadi? 99 kan ada yang butuh ini semua mana bikin dulu ya, bikin dulu gitu. Nah terus kalau yang di 99 tadi misalkan kita nggak kepilih terus karya kita diapain? Nggak diapa-apain, udah. Tapi bisa tetap dipajang atau hangus? Kalau itu nggak paham. Karena nggak belum pernah menang. Nggak lanjut tadi ya. Iya. Nggak, maksudnya kan karena ketika belum pernah menang terus yang sudah dibuat tadi terus apakah hangus apa tetap di situ gitu? Kayaknya tetap di situ. Tetap bisa dipajang. Tapi nanti kalau ada yang order lagi bikin lagi gitu. Bikin lagi. Ya ampun. Kan konsepnya beda mesti. Iya. Dia kriterianya kan beda-beda. Oke. Masih ini sampai sekarang web yang itu. Yang Fiverr masih. Kalau yang 99 enggak? Saya enggak main. Dapat ini Mas, dapat sedikit ya, dipotong sedikit ya.
ada yang ini belum nggak nanya sih, ada Fahrul Rifai temen bukan, tapi ini buka mas satu kelas. Iya. Tapi ini dibuka mas, wah nih. Ini aurat nih, aurat. Terus ada Susantika 1981, Pak I bolo-bolomu ndi sakno kuwi. Atau ini sama ini teman juga. Susantika. Pak I, dia manggil Pak I itu siapa? Dirimu? Pak I itu yang tadi. Oke. Dari Eri, dress code-nya merah-merah. Iya, ini enggak janjian. Telat tuh ya. Enggak janjian, ini pakai telepati doang. Bahkan sampai sepatu pun sama. Rasa diangkat. Diangkat ada sopan. Oke mas, berarti mulai bisa menemukan jalan untuk cari dapat uang tadi dari Fiverr itu. Dari Fiverr lah. Sama kan masih nyambi. Jadi sekarang kesibukannya sih masih nyambi CV. CV masih jalan. Tapi ya karena work from home yang dikerjain di rumah. Itu masih jalan sama fokuskan ke Fiverr. Ke Fiverr ya. Kalau di Fiverr kan kemudian arahnya ke mencari duit dari internet tadi. Yeah. Prospeknya biasanya terus ujungnya nominal ujung-ujungnya gitu. Nah, sampai hari ini bagaimana, bisa diceritakan nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Ya, alhamdulillah sih Bu. Ya cukup lah gitu. Untuk kebutuhan sebulan ya cukup. Ininya apa ya? Ininya apa? Lanjutkan, ininya nggak jadi. Loh, Oke, salatnya tadi di Fiverr, terus ada yang lain lagi nggak pilihannya yang sekarang masih? Ya itu sih. Satunya itu people per hours. Itu juga kayak website freelancer gitu. Terus sama Upworks itu kayak sama juga. Tapi sistemnya yang paling serak sama aku sih yang Fiverr tadi. Makanya yang dua ini agak tak kesampingkan. Gitu. Karena lebih nyaman. Lebih nyaman. Berarti pada akhirnya dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan melalui internet itu juga kemudian kembali ke kita nyamannya di mana ya? Iya, kan ya intinya kayak gitu, cocok-cocokan. Jodoh-jodohan. Kode lagi. Oh, ada Tio Tamara. Tio teman-teman kan? Dia kami sering ketemu di sana tuh di depan. Oh iya, kantornya di sini. Di warung. Kalau saya seneng ngopi kan, tahu-tahu nggak boleh pernah tuh. Ada dua temanmu di sana juga. Aris kamu Ninggar itu juga temanmu? Iya. Oke. Yura Sado juga masuk nih. Mbak Yura tadi kami gibahin loh. Galang mau bilang apa? Enggak usah. Oh, enggak usah ya. Ya Jabri aja ya. Jabri aja. Nah, terus kemudian Mas dari pengalaman Mas Galang dapat duit dari internet dengan lewat website tadi berarti banyak tetap linear ya dengan ini ya. Linear sih, Bu. Tetap di animasi. Sebenarnya nggak di full animasi sih, tapi salah satu proses animasinya yaitu modeling tadi. Nah kalau di Fiverr kan aku fokusnya ambilnya yang game aset. Jadi game aset itu ya bikin aset dari game. Karakternya. Misal karakter lah. Udah dibocorin tadi aku. Rumahnya lah, environmentnya lah, kayak gitu. Nah pasarnya itu yang paling banyak malah dari Amerika. Dari Amerika. Karena mindset mereka beda sama Indonesia, itu beda banget. Mereka itu berani modal gitu, nih. Kebanyakan yang pesan sama saya itu mah game indie itu. Jadi dia bikin codingnya, nanti asetnya cari orang freelance gitu. Kayak gitu. Berarti dibalik sebuah tampilan game yang di sini tuh sering disalahkan, disalahkan sebagai biang kerok anak jadi malas belajar. Saya sebenarnya tidak begitu, cuma kalau bisa memanage itu loh. Maksudnya gini, ngegame ki udah ada tak ekspornya sudah ada. Ini kan sebenarnya kan sudah diterima, cuma memang yang kendalanya adalah ketika manajemen waktu. Ya memang itu. Iskui biarkan menjadi PR mereka ya. Berarti dibalik katakanlah sekarang game yang saya tahu PUBG gitu. Dengan sekian karakter. Nah, berarti itu dibuat oleh macam-macam orang gitu ternyata. Kan ada timnya. Kalau udah game-game besar biasanya udah ada tim sendiri sih, Bu. Dia nggak ambil freelance. Oh gitu. Iya. Kalau yang ambil freelance itu yang game indie lah. Contohnya game indie itu apa sih, Mas? Waduh, aku nggak ngikuti ya, cuma nggak ikuti. Cuma pesanan iki gak iya, tapi ya jarang sih, Bu, yang terkenal itu jarang sih. Soalnya kan game indie bener-bener indie, dia buat sendiri.
ada jadi saya punya ilmu baru nih, pengetahuan baru, ternyata game pun ada yang indie, ada yang Iya. mayor ya. Ada. Nggak cuma musik ya. Waduh, aku nih musik Enggak kan musik belum kan ya Bu. enggak, kalau musik kan ada indie label, ada mayor label gitu. Iya, kayak gitu. Serius Sama aku, juga. aku baru tahu loh. Terima Iya. kasih Mas Galang atas Sama. memberikan. Eri mau nyiapkan pernyataan. Aditya Fajar adus Mas. Tio Tamara to the point. Siapa Malah saya bener pertanyaannya. kontekon. Ini dapat giveaway sabun mandi loh dari buatan tangan Bu Elvia. Ada yang sekolah meneh wae, Cak. Kangen. Terus Fahrul Rifai tadi. Oh, terus kangen sekolah di situ. Di sini mek kangen wae. Ora tau dolan wong kangen. Ngomong kangen tok ya. PHP. Saya sama PHP. Serius ya, kalau lihat dia waktu sekolah tuh nggak ngira loh. Lu di sekolah tuh pendiam. Karena saya nggak ngajar sih, jadi nggak ngerti interaksi di kelas. Meneng, guyu, mesem gitu. Atau ya? Nanti dibilang pendiam banyak yang protes. Oh gitu. Kapan nikah sama MV? MV apaan? MV siapa? Ora ngerti Bu sama. Adit. MV itu kan Oh, Bu. Orang dua ya. oh, ini loh. Saya belum punya. Oke. Aditya Fajar, love you Bu Elvia. Kamu tuh tiap hari merayuku. Oke, Mas. Ya, baru oke. Bagaimana itu proses ininya, proses transaksi segala macamnya? Kan tadi Masnya bilang banyak klien dari Amerika gitu. Gimana? Proses transaksinya ya itu kan tadi udah dijelasin ya. Misalkan dia pesen dulu kan, kirim uangnya ke Fiverr dulu. Nah, kita kerjain projectnya, kalau udah selesai nih, kita projectnya kita kirim ke dia, baru uangnya bisa kita ambil dari Fiverr. Berarti gini, ketika katakanlah aku klien ya, aku dari Amerika Timur ya. Amerika Timur emang aku berarti masuk ke website Fiverr, terus aku lihat semua toko di sana ya. Terus aku mau desainnya Galang Ihsan dari Indonesia gitu kan. Terus aku langsung di situ ada displaynya nggak ada? Ada. Jadi kita udah pernah bikin apa aja nih? Itu buat portofolio gitu. Portofolio gitu. Iya, kalau di dunia multimedia kan yang paling penting itu satu portofolio. Yang kedua ya sama aja sih ini. Dua ini harus punya sih. Apa? Satu portofolio, yang kedua akhlak. Nggak ada akhlak ya. Semua ya ada satu portofolio, kedua akhlak tadi. Dua itu harus punya. Ya pasti. Terus ada lagi selain itu? Kalau yang lainnya sih minor. Proses harus punya PC ya nggak usah berharap di warat bisa. Betul, di HP juga di HP bisa. Tuh dengerin tuh teman-teman, ternyata dari jurusan multimedia itu luas sekali. Sebenarnya luas banget. Kalau desain kan banyak banget Bu sekarang. Desain itu kalau gini ya Bu, bedanya kalau di pasar di Indonesia sama pasar di luar tuh mereka lebih menghargai kerjaan kita gitu. Saya tuh pernah bikin bikin karakter kan, itu kan pertama kali bikin karakter. Nah kan saya belum ngerti harganya gitu loh. Nah, kan dia nanya berapa harganya kan gitu. Terus saya bingung nih. Terus balik tanya aja, berapa harga tertinggimu, tawaran tertinggimu? Wah, jauh banget di atas Indonesia. Di atas prediksimu juga. Jauh banget di atas prediksimu. Ini bisa jadi tips teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tanya berapa tadi harganya gitu, teman-teman bisa tanya balik, lah kamu sanggup bayar berapa gitu kan? Iya. Tips itu karena betul di Indonesia itu selain apa istilahnya, rasa menghargainya juga mungkin kita sendiri juga sebagai kreatornya juga kadang-kadang segan. Ya kan? Iya, waduh koncoku dhewe. Ada benang merah sedikit nih, ada cerita yang bisa saya ceritakan, saya punya teman, dia seorang musisi, saya bilang dia emang musisi karena seluruh hidupnya dari bermain musik. Nah, satu hari dia menulis, kalau Anda tidak mau, istilahnya gini, dia ngomong sama customernya, dia ngomong sama untuk semua orang sih, kami bekerja dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide, dengan ini. Kalau misalkan Anda keberatan dengan tarif yang kami tentukan, silahkan cari orang lain yang ini. Banyak kok yang lebih murah dari kami, silahkan. Nah itu menurut aku sebuah
bentuk bergaining diri sendiri. Iya. Nah itu yang penting kan. Iya. Nah, Tapi biasanya jenengan bisa kayak gitu karena jenengan udah beberapa lama lah di situ. udah punya apa namanya Janji. portofolio Iya. yang gede lah gitu istilahnya. Mas sekarang sampai di situ belum? Kalau saya gimana ya Bu ya? Terus terang saya itu yang paling susah itu kan manajemen waktu. Apalagi kalau freelance ya Bu, apalagi di desa. Di saya itu pas dilalai deadline itu dino ya, pas dino keloro ono tombone nikahan lah, opo lah kan banyak loh Bu. Serawung. Nah, di desa gitu. Nah, kalau biasanya saya ada matok harga saja sih. Bukan karena udah punya yang tinggi itu, tapi Iya, karena iya. waktunya tadi sih. Sama ini juga itu penting loh Mas untuk menjaga ini juga, menjaga rate teman lain juga ya iya, kan. bener kayak gitu. Misalnya kita sama-sama desain, jenengan satu desain 500, aku 50 lah, aku mateni awakmu. Iya. Kalau di situ tuh ada level-levelnya sih Bu, yang di Fiverr tadi loh. Oh gitu. Jadi ada level-levelnya. Misalkan yang level junior ya nanti ada badge-nya lah, ada tandanya lah, ini level junior. Nanti naik level. Levelnya itu pengukuran levelnya dari apa? Dari portofolio? jumlah order sama jumlah pendapatan. Oh, berarti oke. Berarti bisa disimpulkan sekarang Mas Galang yang seperti yang ditulis di bio itu ya. Iya. CEO dari Midnight Digital. dan freelance 3D art tadi. Habis. Udah berapa karakter yang dibuat? Asetnya boleh tahu nggak? Hasilnya yang imbang kali. Ratusan. Enggak sih. Kalau saya jarang sih Bu bikin karakter sebenarnya. Oh, Kalau bikin karakter itu sebenarnya susah gampang sih. Karena kan badan itu mesti sama. Yang bedain nanti mungkin raut mukanya lah atau gimana sih. Kalau tangan sama semuanya kan beda, sama baju lah paling beda. Gitu. Tapi itu tuh tingkat modeling yang paling tinggi karakter. Jadi biasanya kan tingkat pertama itu bikin benda mati, kedua terus benda bergerak kayak kereta gitu. kayak gitu, kayak tanaman itu agak sulit. Kalau yang karakter itu udah agak sulit lah levelnya kayak gitu. Nah sama ini banyak kliennya dari luar negeri ya, banyak Iya, dari banyak. Amerika. Ada ini enggak klien yang paling nyenengin sama klien yang paling nyebelin gitu? Ada loh Bu, pasti ada. Yang diceritain nyebelin dulu deh. Yang nyebelin itu ini masih belum kelar ini Bu. Kerjaan dari tanggal 21 kemarin, 21 April kan. Sekarang udah tanggal berapa ya? Hampir sebulan. Belum kelar. Dan itu disuruh Iya, sharing lagi. isinya banyak Maaf ya, banget loh, Bu. mengganggu 1 jam kamu. Tapi santai sih Bu, kerjaan Oh. santai. Oke, kenapa belum? Oh karena dari dia maunya masih. Enggak, soalnya dia briefnya tuh nggak detail gitu. Itu kerjanya bikin pesawat gitu kan. Tolong aku buatin pesawat kayak gini. Nah briefnya itu bikin yang low poly gitu, yang simple gitu. Nah tapi lama kelamaan dia mintanya yang wah ini kurang ini gitu. Nah jadi malah banyak ya itu banyak revisinya. Sampai Ya. belum kelar. Itu yang nyebelin tuh Ya nyebelin kayak gitu sih paling banyak. Paling nyenengin? Paling nyenengin saya pernah satu kali tuh. Dia nggak tahu sih, kayaknya dia bukan orang teknik yang 3D ya. Ada dia kirim file saya, kamu bisa nggak rubah ini jadi file ini ya? Karena format file kan ada banyak tuh Bu. Nah yang 3D, wah saya bisa, tapi saya juga belum riset itu file apaan kan, belum tahu. Udah pokoknya bilang bisa, ya udah. Tapi tolong dikerjain dulu, nanti bayar belakangan kan cuma convert file kan, wah ini gampang. Nah saya udah tuh kan itu filenya aku lupa juga, itu bukan file default 3D lah namanya. Nah ternyata di website ada, di Google itu ada convert file dari ini ke ini ada. Udah aku convert aja, udah jadi kan. Yang kamu mau yang kayak gini kan, saya kontak lagi, kamu mau yang kayak gini, oh iya kayak gitu, berapa harganya? Udah saya tanya balik, berapa tawaran tertinggi Anda? Kalau $100 dia cuma convert file udah loh. Oh sangat mau sekali. Convert file itu kayak mengubah file gitu. Mengubah file. Ya kayak dari PPT ke doc lah gitulah. $100 saiki mangatus. Saiki mangatus. Ya ampun aku mau 3 ini. Tapi ya jarang-jarang sih. Ya.
Itu kira-kira karena kliennya nggak ngerti atau kayaknya nggak ngerti sih. Kayaknya nggak ngerti. Ya kamu beruntung di sini. Iya. Oke. Wah, seru ya. Muatannya sebenarnya banyak loh. Kami Instagram tuh cuma sejam soalnya ininya live-nya. Nanti ada. Enggak, maksudnya nanti bisa diulang lagi, tapi ada nanti ada notifnya. Oke, Mas. Berarti kalau bisa dibilang kendala yang kendala-kendalanya bekerja di dunia ini. Kendalanya yang pertama tadi itu waktu tadi itu. Ketemu klien yang ketemu klien yang kayak gitulah, ribet lah istilahnya kan gitu. Yang kedua itu ya tadi kalau ada deadline telung dina ya dina keloro, wah tonggomu nikah ya, wah ya wah waktune kelong nih. Terus yang ketiga itu ngerjainnya itu hampir 20 jam istilahnya. Ya enggak sih sebenarnya di sambil-sambil gitu tapi slow banget. Kebanyakan malam sih bukan biasa kan kalau orang-orang ya, makanya jadi makhluk nocturnal gitu kan ya. Tadi tidur habis sahur jam 8. Iya ngantuk. Jadwal rondo soalnya. Padahal jam 4 terus jam 9 rene 4.56 gitu. Yo 4 jam itu tangi. Belum jam. Ya Allah. Kok ya tanginya tetap jam itu enggak bisa bangun. Bisa sih benar. Kan ada alarm. Oh iya. Mungkin karena mau ini ya. Terus apa lagi selain jam tidur tadi kendalanya? Ya paling itu aja kan. Jaringan aman? Ya itu juga di desa, tahu sendiri Bu. Desa. Berarti pakai koneksi internetnya selama ini menggunakan apa? Apakah menggunakan yang koneksi yang settle atau yang koneksi yang itu Bu, kadang tuh aku kan nembak jaringan teman lah yang deket dia punya pemancar gitu kan. Tapi ya itu jaringannya agak putus-putus gitu. Tetep ya. Karena lingkungan ya, nggak bisa disayang. Kadangan duit Bu. Bisa Bu. Aduh seru. Tetapi sampai hari ini ada kepikiran nggak untuk keluar dari zona itu, maksudnya mencoba peluang lain? Sebenarnya pengen sih Bu. Coba sesuatu yang baru, kerja kantoran gitu lah, biar rasanya. Belum tahu Bu, soalnya aku kerja kantoran. Kerja di PT itu ya fleksibel banget itu loh. Walaupun kerja ya tetap ya masuk jam 9 pulang jam 4. Tapi ya kerjanya itu nyantai itu. Yang penting kamu dikasih kerjaan ini, deadline hari ini harus selesai. Kerjanya kapan aja terserah. Kayak gitu. Jadi ya belum pernah kerja kantoran gitu. Jalan dong ya. Aduh. Orang PNS ya Bu. Karena ada program apa dulu di TV sehari jadi orang lain gitu. Kok nek klienmu udah melayu sudah nyalahke aku tapi. Oke. Apa Mas yang terakhir nih mungkin. Aduh udah mau rampung ya atau masih ada yang mau dibagi lagi nih? Apa yang bisa Mas Galang sampaikan kepada teman-teman terutama buat calon siswa MM ataupun yang sudah di MM ataupun yang salah jurusan di MM? Salah jurusan. Yang mau masuk MM sebenarnya yakin aja sih. MM itu peluangnya banyak banget. Kan MM itu multimedia kan, banyak media kan, kita bisa belajar banyak sih dari MM ini. Nah nanti kalau nggak bisa desain ya ada website, nggak bisa website ada desain, ada animasi. 3D animasi, ada film juga kan ada. Jadi ya untuk prospek kedepannya sangat baik sekali. Selama kita kreatif. Kayak gitu. Kalau yang udah terlanjur nyemplung MM, ya wis percaya wae. Wis dalanmu wis nang kono lho. Kowe nek metu yo baleni meneh. Iya kan buang-buang waktu. Dengan dirampungke ya kan. Misalkan nanti setelah lulus mau melebarkan sayap terserah. Oke. Gitu. Sampai hari ini menyesal nggak berkecimpung di situ? Enggak sih. Karena iya enak aja ya kerjanya fleksibel, santai. Ya kebanyakan itu kerjanya fleksibel, santai. Dan ada duitnya juga ya. Alhamdulillah ada duitnya. Kalau CV Midnight Digital di sini bergerak di bidang tadi ya, apa namanya buat media interaktif tadi ya. Sampai hari ini timnya total ada berapa di sana? 3 orang. 3 orang itu. Tim inti gitu. Solid ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ngasih kerjain sendiri ya. Nanti misalkan memang membutuhkan
tenaga yang banyak berarti baru buka iya freelance gitu ya, iya, buka freelance gitu ya. freelance. Kantornya di mana mas kalau boleh tahu? Wirofotan Pelarat, Jalan Pelarat. Oh Jalan Pelarat. Itu rumah apa ya? Jangan begitu. Tamanan Bantul. Wah, ini Nah ya, tonggo. Mancur sama lagi. Wah ini udah mau habis nih. Kita hitung. Emang Itu ada biru-biru di atas itu. Nanti kita ulang lagi sebentar. Ini sebentar lagi mau selesai nih. Inilah yang ada biru-biru ini. Aku perlu tahu itu. Live tau. Ini pertama kali live Jaja. Pertama kali izin. Sejarah ya. Bentar kita tunggu dia ini kita. Yes, episode berikutnya 10 menit aja. Ya, teman-teman karena durasinya cuma 1 jam dari IG, jadi tadi harus kami selesaikan dulu. Saya sebenarnya mau tanya intinya hari ini itu banyak hal yang bisa kita lakukan dari internet. Banyak banget. Contoh ya paling sederhananya tadi ya itu kan reseller gitu, reseller WhatsApp lah. Mas Galang melakukan itu enggak? Saya enggak sih Bu. Saya jarang sih update status. Iya, ketok. Fotonya ora tahu. Iya. Isinan aku juga. Iya, oke. Isinan tapi alhamdulillah mau datang. Terima kasih banget. Ya Allah. Demi SMK 3. Wah, sok-sokan tenan aku. Tapi Shopee menang. Tapi gini Mas, apa namanya? Kalau kita misalnya gini, kami terutama dari pihak publikasi ya. Kami itu senang ketika ada alumni sharing gitu kan, bisa membuka apa istilahnya pemahaman adik-adik gitu loh, terutama karena sudah bersinggungan langsung dengan dunia nyata. Dan ada yang kemudian alumni yang melebarkan sayap jauh banget gitu kan, yang tadinya dulu di TKJ tukang bongkari komputer terus dia jadi model. Nah orang melihatnya kan enak ya model peringas-peringis dibayar, tapi ternyata ketika kemudian kita sharing di sini ternyata tidak seindah itu di balik sebuah layar gitu kan. Mereka harus menjaga mood, padahal ingin lagi sedih tetap kudu guyu gitu kan ya. Terus ada lagi yang SMK-nya dia di solder pas lulus ternyata dia punya potensi di bidang nyanyi misalkan kemarin. Ada lagi yang dia dia banyak di broadcasting jadi MC, kemudian dia juga berkarir di salah satu di Dinas Pemkab Bantul. Ada yang dia jadi mesin, dia asik dengan bertani, dengan berjualan sayur mayur itu ada gitu loh. Nah Mas Galang kebetulan contoh yang linier. Kebetulan. Iya, alhamdulillah banget. Makanya saya akan sangat senang sekali ketika banyak yang bisa memberikan pandangan-pandangan. Apalagi sekarang pencarian pemerintah kan selain SMK itu dituntut untuk multi kompeten, multi skill ya, multiple skill ya. Jadi walaupun kamu dari multimedia, nek kamu punya sense yang lain juga silahkan kembangkan. Silahkan. Gitu. Terus yang terbaru lagi adalah SMK Bangun Desa. Belum tahu. Buka Instagram Peduli SMK itu sedang dikencangkan SMK Bangun Desa. Jadi PKL. Enggak ada gitu. Enggak KKN. Harapannya tuh siswa SMK yang sudah lulus, yang mungkin sekarang kena PHK karena sekarang masih banyak PHK ya, boleh kembali ke desanya kembali, silahkan bangun desanya dengan semua skill yang dia punya dimaksimalkan seperti itu loh. Sebenarnya kan di SMK itu tempat yang paling cocok buat ini sih Bu, cari yang namanya apa? Passion itu harus dicari sih Bu. Enggak wah aku ngene wae susah passionku ketemu dhewe ora iso Bu. Kudu dicoba sih. Coba sih tapi nak kene cocok ya cocok lakoni wae. Ora cocok ya sik ganti liyane. Menurut Mas Galang begitu ya. Jadi waktu itu menurut Mas Galang pilihan masuk SMK itu pilihan yang tepat, bisa dibilang. Bisa dibilang pilihan yang tepat. Karena saya mikirnya udah dari SMK itu udah kerja lah. Enggak kepikiran mau kuliah gitu. Tapi tetap kuliah. Ngopo. Dia sendiri lagi ya. Luar biasa. Ini sebuah contoh yang baik. Ada yang mau bertanya nggak sih? Angkatan 2003 hadir malah do absen neng kene. Oke Mas, kesimpulan di belakang ini Mas, dalam berkarir di dunia advertising ini maksudnya
broadcast media kreatif apa sih punya? Iya, oke, media kreatif ya betul. Tipsnya apa? Tipsnya ini kerasan apa gitu. Oke, yang pertama tuh ya kalau berjuang di sini yang pertama pasti itu harus ada portofolio. Kamu kalau mau daftar kerja dimanapun nggak bahkan kamu ditanya sertifikatmu di nilaimu ora bakal kamu piro ora bakal. Kamu pasti ditanya portofoliomu apa, kamu udah buat apa aja. Nah, mumpung masih di SMK ini kesempatan yang masih istilahnya masih slow lah. SMK itu masih slow istilahnya buat portofolio lah. Misalnya seneng nyanyi ya nyanyi sih akeh lah. Misalnya ya apa-apa ya silahkan. Mumpung masih SMK itu loh Bu. Berarti menambah, yang penting membangun portofolio dari Iya, sekarang. portofolio, ya. Walaupun bisa dibilang tidak harus jadi siswa MM ya. Nggak harus banyak temanku yang dia bukan dari MM ya. Ada salah satu temanku itu dia jurusannya motor, SMK-nya di teknik kendaraan ringan, tapi bukan di SMK sini. Dia kuliahnya bareng aku di ISI animasi. Sekarang dia levelnya lebih tinggi dari aku lah, animasi. Passion nggak pernah bohong ya. Passion nggak pernah bohong. Oke, berarti harus punya portofolio. Dan kemudian tips yang pertama itu. Tips kedua? Yang kedua jaga attitude. Itu yang paling utama. Akhlak tadi. Akhlak, nggak punya akhlak Anda itu. Portofolio, jaga attitude, dan itu sudah semuanya ya. Itu sudah dengan jaringan. Itu udah jaga pertemanan lah, nanti disiplinnya ditingkatkan lah, tanggung jawab lah, itu semuanya. Disiplin, tanggung jawab. Berarti tanggung jawab. Penerapan pembelajaran disiplin, pembiasaan disiplin sejak dini itu memang penting banget. Penting banget. Apalagi dulu kan pas garap TA itu ya, kan deadline ini kan ada deadline tugas bahasa, deadline tugas matematika, deadline desain opo lah kan tumpuk-tumpukan itu loh. Iya. Nah, itu harus nanti disiplinnya ini harus jam segini harus. Kalau saya biasanya gini, kalau misalkan ada banyak kerjaan itu saya list satu-satu. Nah, ini yang kerjaan paling mudah, paling cepat dikerjakan dulu yang mana? Kerjaan dulu. Nah, itu harus ada targetnya, harus jam segini harus kelar. Manajemen lagi. Tuh teman-teman tipsnya. Yang pertama portofolio, artinya kalian silakan berkarya. Simpen sik rapopo, nek wong tekon nyoh gitu kan, Mbak. Iya. Kedua, akhlak. Akhlak itu adalah karakter yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan juga menjaga pertemanan tadi ya. Terus yang ketiga tadi barusan tadi yang barusan diomongin tadi. Tadi masuk akhlak kan? Masuk akhlak ya tadi ya. Manajemen tadi masuk akhlak ya. Iya. Berarti akhlaknya mencukupi semuanya. Pokoknya akhlak ya. Oke, terima kasih Mas Galang sharingnya, karena kebetulan juga udah mulai azan zuhur. Nah, buat teman-teman SMK Negeri 3 yang mau melayangkan pertanyaan masih boleh ya Mas ya. Silakan bertanya, komen di foto di akun Instagram atau langsung ke beliaunya gitu. Telepon. Call me. SMS. Ada rencana, sebentar Mas, tak tutup. Ada rencana ini enggak rencana untuk membuat semacam komunitas gitu? Kalau komunitas belum sih. Saya tuh bukan orang komunitas ya. Nolak. Iya. Oke. Kadang itu gimana ya? Komunitas apa? Kalau saya masuk di manajemennya itu saya angkat tangan. Oke. Kayak gitu loh. Lapangan ya. Iya. Orang lapangan ya. Belakang layar lah. Bisa dipahami. Baik Mas Galang, terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga memberikan inspirasi kepada teman-teman di SMK Negeri 3 Yogyakarta, baik yang sudah sekolah maupun yang sudah lulus juga ya, atau mau yang mungkin kemarin baru mau masuk. Saya wingi aku nanya memang ini salah jurusan, kok Galang orang, aku tak melu, siapa tahu gitu kan, siapa tahu dia menemukan passionnya setelah melihat yang kita hari ini. Dan titip salam buat keluarga di rumah ya, stay healthy. Kita karena COVID kita salimnya gini ya. Saliman apa jenis jarak jauh ya. Semoga semoga wabah ini cepat berlalu ya. Dan Mas Galang kalau terbuka ya, kok banyak yang pengen konsultasi. Nah, @gajrung_. Silakan follow @gajrung_, tapi jangan minta di follow back ya. Itu nggak sopan. Follow dan follow back itu adalah keikhlasan ya. Baik, saya akhiri live
Instagram hari ini dan mari kita ucapkan say goodbye kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.